Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Jadi pada video yang satu ini saya akan sharing kepada kalian gimana 7 cara supaya kalian tidak gampang putus dengan pasangan kalian. Jadi ini adalah cara yang sangat ampuh menurut saya supaya hubungan kalian dengan pasangan bisa lebih langgeng. Nah, tetapi cara ini tidak akan efektif kalau misalnya kalian tidak subscribe channel ini terlebih dahulu. Oke, tentu saja fenomena ini sering terjadi di kalangan anak muda ya. Jadi putus dalam berhubungan itu adalah salah satu hal yang lumrah dan wajar di kalangan anak muda. Tetapi di video ini saya akan sharingkan gimana sih tipsnya, nah supaya kalian itu bisa lebih langgeng dengan pasangan kalian. Saya juga nggak tahu ya apa yang terjadi di mereka ya teman-teman. Jadi di para public figure ini yang putus, kita nggak tahu apa, tetapi saya merasa bahwa 7 cara ini bisa menjadi solusi bagi kalian di dalam menjaga hubungan kalian supaya bisa lebih awet dengan pasangan kalian. Oke deh, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari poin yang pertama. Pertama adalah kalian harus belajar untuk komitmen. Nah, belajar untuk komitmen tuh gimana sih? Kalian harus tahu batasan di dalam hubungan kalian itu sampai mana. Ada garis batasannya. Dan ketika ada seseorang yang melewati garis yang sudah kalian buat bersama-sama, harus ada konsekuensinya teman-teman. Nah, itu namanya komitmen tuh. Contoh, ketika saya berhubungan dengan pasangan saya, maka saya membuat komitmen di awal. Ketika kita ada yang ngomong untuk putus, maka itu akan putus beneran. Saya akan melupakan, kontaknya akan saya hapus, saya tidak akan menyebut namanya sekalipun sepanjang masa. Itu adalah salah satu contoh komitmen teman-teman. Atau misalnya ketika kamu tidak berkata jujur dengan saya, maka semuanya over, selesai. Karena saya mengutamakan kejujuran. Nah, itu adalah komitmen. Kenapa kita harus komitmen? Ketika kamu komitmen teman-teman dengan pasangan kalian, maka pasangan kalian akan melihat, oh orang ini komitmen ya, ternyata orang ini punya prinsip ya, dan dia adalah orang yang tegas ya. Nah, ketika kamu punya gambaran itu di pasangan kamu akan lebih berhati-hati atau tidak gampang menyepelekan kamu teman-teman, karena kamu adalah sosok yang tegas dan punya prinsip nih. Nah, maka pasangan kamu akan lebih berhati-hati di dalam menjaga sikap, menjaga hubungan kamu, karena dia tahu ketika dia melewati batasan akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah lu dan gue end. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus tegas di awal, punya komitmen. Tapi komitmen pun percuma kalau misalnya dari satu orang. Akan lebih baik komitmen itu kalau misalnya dijalankan berdua. Jadi dua-duanya sama-sama punya komitmen nih di dalam menjaga hubungan. Ini akan menjadi pondasi yang kuat teman-teman ketika kalian mengalami masalah. Jadi ketika kalian mengalami masalah, kalian akan ingat lagi nih, oh kita udah pernah punya komitmen ya. Komitmen kita padahal ini nih, poin 1, poin 2, poin 3, A, B, C, D, kayak gitu, A sampai Z. Kita udah pernah komitmen kayak gini, tapi kenapa ya cuma gara-gara masalah yang sepele akhirnya kita memutuskan untuk keluar dari komitmen kita. Sayang banget kan. Nah, jadi ketika kalian punya komitmen di awal, itu akan menjadi pondasi kalian yang kuat, sehingga ketika ada masalah kalian akan memikirkan lagi, oh ya saya ini udah komitmen. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalian harus komitmen. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kalian harus berusaha untuk selalu jujur. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan berpasangan kalian, usahakan untuk selalu jujur dengan pasangan kalian. Itu adalah modal utama yang sangat penting teman-teman. Jadi contohnya aja nih, banyak terjadi di kalangan anak muda. Mereka putus cuma karena hal yang sepele doang, karena ketidakjujuran. Contoh, misalnya seorang laki-laki, dia jalan dengan teman ceweknya, padahal itu sahabatnya ya teman-teman. Tapi karena dia takut pacarnya cemburu, maka dia berbohong. Dia ngomong jalan dengan temannya cowok. Dan ketika dipergoki ya dengan pasangannya, ternyata ada yang lapor, ini loh jalan sama si ini, akhirnya itu jadi clash, jadi masalah. Dan akhirnya karena si cewek kadung cemburu, emosi tinggi, akhirnya putus teman-teman. Padahal belum tentu cowoknya punya perasaan dengan cewek lain. Nah, padahal cowoknya ingin menjaga perasaan si cewek. Padahal ini hal yang sepele ya teman-teman. Tapi karena apa? Karena ketidakjujuran itu membawa petaka teman-teman. Hal yang paling utama adalah kejujuran ketika kalian ingin membangun hubungan dengan orang lain ya teman-teman. Usahakan jujur.
Seburuk apapun kondisinya, sejelek apapun kondisinya, walaupun kemungkinan nanti dengan kejujuran kalian akan menemukan masalah, kalian bisa berkelahi, tapi kalau misalnya diawali dengan kejujuran, itu saya rasa akan menjadi jauh lebih baik teman-teman ke depannya. Itu poin kedua, berusaha untuk jujur. Poin ketiga adalah jangan terlalu posesif teman-teman. Jadi kalian harus memberikan ruang bagi pasangan kalian untuk bisa berkembang, bisa bertumbuh. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya pasangan kalian ingin jalan dengan teman-temannya nih. Kalian nggak boleh posesif. Cemburu itu boleh teman-teman. Cemburu itu tanda cinta. Tetapi kalau posesif itu udah nggak sehat ya menurut saya. Jadi contohnya gini. Misalnya teman kalian ingin... pasangan kalian ingin jalan dengan temannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian cemburu, kalian melihat misalnya pasangan kalian melakukan hal yang mungkin kalian rasa itu tidak boleh dilakukan, maka kalian cemburu wajar. Nanti ketika kalian ngobrol berdua, kamu tinggal sampaikan kepada pasangan kalian, seharusnya kamu tadi jangan berbuat gini loh. Kalau berbuat gini kan gak enak. Kalau misalnya dilihat orang lain kan gak sopan loh. Dan kamu gak menghargai saya loh kok misalnya kamu berbuat demikian. Nah, itu cemburu yang masih wajar ya teman-teman. Jadi cemburu itu gak masalah. Tapi kalau misalnya udah posesif, kamu gak boleh jalan dengan teman-teman kamu. Kamu kalau mau jalan dengan siapa aja, saya harus ikut. Nah, itu posesif banget teman-teman. Kamu mau kemana aja, mau jalan, mau ini, mau kerja, saya ikut pokoknya. Ke tempat kerja kamu. Mau bantuin kerja. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya posesif saya rasa nggak sehat. Cemburu itu wajar, tapi kalau udah posesif itu adalah hubungan yang nggak sehat. Mending putusin aja udah. Orang yang posesif itu teman-teman. Jadi posesif itu tidak baik ya. Jadi poin yang ketiga adalah jangan posesif. Masuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah seimbang di dalam beropini dan juga mendengar. Jadi kebanyakan orang yang putus adalah ketika mereka terlalu banyak berbicara tetapi mereka sedikit mendengar teman-teman. Jadi ketika misalnya ada masalah, yang cewek yang cowok dua-duanya ngomong dan tidak ada yang mendengarkan, akhirnya nggak ketemu solusi, nggak ketemu jalan tengahnya teman-teman. Akhirnya putus dan mereka putus sia-sia. Ketika emosinya sudah turun, nanti mereka baru sadar, oh iya ya ternyata tadi ada benarnya juga omongannya. Oh iya ya ternyata saya nggak sepenuhnya benar ya. Nah baru tuh nyesal akhirnya. Nah jadi usahakan ketika kalian menjalin hubungan, kalian harus seimbang. Ada waktunya untuk berbicara, ada waktunya untuk mendengar. Coba dengar dulu aja deh. Dengar dulu baru kalian berbicara. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada saatnya kalian harus belajar rendah hati untuk mendengar. Ada saatnya kalian harus berani berbicara. Kalau kalian mendengar aja nggak berani berbicara juga keliru ya teman-teman. Kadang ada cowok yang saking takutnya dengan ceweknya akhirnya nggak berani speak up. Ceweknya akhirnya berbuat seenaknya teman-teman, berbuat semaunya, dan akhirnya ceweknya ngerasa bahwa oh cowok ini nggak gentleman ya, saya berbuat ini aja nggak masalah, ini aja nggak masalah, akhirnya putus. Aku mau putus sama kamu karena kamu terlalu baik. Pernah dengar cerita kayak gitu nggak teman-teman? Jadi ada saatnya kita untuk mendengarkan, ada saatnya kita untuk berani speak up ya teman-teman. Kita harus tahu timingnya. Nah ini by experiment sih. Nanti timingnya kapan kalian harus belajar nih. Berikutnya, poin yang kelima adalah sempatkan waktu untuk quality time. Nah, kebanyakan orang yang putus adalah orang yang kehilangan quality time-nya, teman-teman. Mungkin sibuk, sama-sama sibuk bekerja, sama-sama sibuk dengan dunianya masing-masing, atau sibuk dengan teman-temannya sendiri, sehingga pasangannya merasa terabaikan. Perlu bagi kalian harus menjadwalkan kapan sih kalian harus quality time. Gak harus setiap hari teman-teman, gak harus setiap hari, tapi usahakan kalian punya jadwal untuk quality time. Entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali. Kalau misalnya kalian long distance, tapi paling gak kalian harus ada jadwal untuk quality time bareng. Kalian harus bertemu bersama, banyak cerita, habis itu kalian main bareng. Karena memang saat ini dunia digital mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, baik itu by handphone atau video call. Tetapi ada suatu perasaan yang berbeda ketika kalian langsung bertemu teman-teman. Kalian mungkin ada kontak mata, entah ada kontak fisik juga, pegangan tangan. Nah itu adalah feeling yang berbeda yang tidak bisa kalian dapatkan melalui teknologi ya teman-teman. Jadi tetap ada hal-hal tradisional yang kita harus kasih ke pasangan kita, yaitu quality time. Dan dengan adanya quality time itu bisa membangun hubungan kalian supaya bisa lebih langgeng.
Berikutnya adalah poin yang keenam, kalian harus belajar mengontrol respon kalian. Setiap orang tuh pasti punya emosi. Jadi emosi itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Tetapi responnya setiap orang berbeda-beda. Nah, setiap orang memiliki respon yang berbeda karena bisa jadi karena pertama pengalaman, kedua edukasi, ketiga mindset, cara dia berpikir, teman-teman. Jadi, ketika kalian emosi dengan pasangan kalian, kalian usahakan untuk mengontrol respon kalian. Kalau misalnya kalian memang lagi dalam kondisi yang tidak stabil, ya lebih baik kalian mending diam aja dulu. Diam, tenangkan diri, mungkin kalian bisa berdoa dulu, baru kalian merespon pasangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian sama-sama emosi, kalian langsung merespon, biasanya keputusan kalian adalah keputusan yang salah apabila keputusan tersebut atas dasar emosi ya teman-teman. Jadi emosi itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi cara kita merespon itu beda teman-teman, tergantung experience kita masing-masing. Jadi usahakan kita bisa mengontrol saat kita emosi. Kontrollah diri kalian saat kalian emosi. Poin yang terakhir, ini cukup penting juga. Jadi poin yang ketujuh adalah hindari curhat selain di pasangan kalian. Sesekali bolehlah. Dan yang paling penting jangan curhat di medsos. Nah itu dia. Jadi usahakan kalau kalian punya masalah dengan pasangan kalian, langsung obrolin berdua dengan pasangan kalian teman-teman. Obrolin empat mata. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya curhat di medsos bukan tambah selesai masalah, tapi tambah runyam. Yang satunya ngadu juga ke publik. Akhirnya masalahnya jadi tambah besar. Dan nggak itu juga, kalau misalnya kalian curhat kepada teman kalian, atau sahabat kalian, atau keluarga kalian, kalau misalnya orang yang kalian curhatin itu tidak objektif, tentu dia akan selalu mendukung kalian dan membela kalian. Kalau misalnya orang yang kalian curhatin membela kalian terus, otomatis yang disalahkan pasangan kalian. Ketika pasangan kalian selalu disalahkan, padahal mereka nggak tahu nih cerita yang sebenarnya, kejadian sebenarnya di dalam hubungan kalian. Yang tahu ya pasangan kalian kan. Ketika dia tidak tahu sebenarnya ya pasti dia akan membela kamu. Dan dia akan menyalahkan pasangan kamu. Dan tentu saja itu tidak akan membangun hubungan kamu menjadi lebih baik. Tapi yang ada malah tambah runyam. Jadi saya sering kali ngelihat pasangan-pasangan yang ketika mengalami masalah terus curhat ke temennya, bukannya tambah bagus, malah tambah runyam, teman-teman, tambah ruwet. Nah, apalagi kalau misalnya temennya ternyata ngincar pasangannya, wah dipanas-panasin, ternyata putus, akhirnya temennya pacaran sama pasangannya, mantan pasangannya, wah itu kurang ajar banget, emang udah sinetron tingkat tinggi ya teman-teman. Itu drama tingkat tinggi udah. Jadi, tapi jangan kira itu nggak terjadi loh, pernah terjadi loh. Dan saya juga pernah tahu loh teman-teman, ada beberapa teman saya yang punya case begitu ya. Jadi usahakan kalau kalian punya masalah, coba santai dulu, calm down dulu, dan coba ngobrol berdua dengan pasangan kalian. Kalau misalnya pasangan kalian nggak bisa diajak ngobrol, nah itu baru kalian coba sih cari sudut pandang yang lain dari orang-orang yang, usahakan orang-orang yang objektif ya teman-teman, dan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam menentukan sesuatu. Jadi supaya dia tidak memihak satu pihak pun. Nah, jadi itu dia ya. 7 hal gimana caranya supaya kamu tidak mudah putus dengan pasangan kamu dan hubungan kamu jadi lebih langgeng. Saya rekap sedikit. Jadi poin yang pertama adalah belajar untuk komitmen. Poin yang kedua adalah berusaha untuk selalu jujur. Poin ketiga adalah tidak terlalu posesif, berikan ruang bagi pasangan kalian. Poin yang keempat adalah seimbang saat kalian berbicara dan mendengarkan. Poin yang kelima adalah sempatkan untuk quality time. Lalu poin yang keenam adalah belajar untuk mengontrol respon kalian di saat emosi. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh adalah hindari curhat kepada orang lain, khususnya di sosmed, teman-teman. Nah, jadi itu dia tips-tips cara agar kamu tidak mudah putus dengan pasangan kamu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian punya pendapat lain, opini lain, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy and God bless. Bye-bye!